Pemirsa, gejolak geopolitik kembali mengguncang Afrika Timur. Sebuah keputusan kontroversial dari Israel membuat peta politik kawasan berubah. Israel resmi mengakui Somaliland sebagai negara merdeka. Langkah ini langsung memicu kekecaman dari berbagai negara, serta membuat Amerika Serikat ikut kebingungan. Kita akan mengulasnya dalam Obrak-abrik Afrika, Israel akui Somaliland merdeka. Kita ke slide yang pertama. Israel menjadi negara pertama di dunia yang secara resmi mengakui kemerdekaan Republik Somaliland. Wilayah Afrika ataupun wilayah di Afrika Timur ini yang sejak 1991 ini memisahkan diri dari Somalia. Pengakuan juga disampaikan sehari setelah Natal pada tanggal 26 Desember 2025. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Somaliland Abdirrahman Mohamed Abdullahi. Netanyahu juga mengundang Abdullahi untuk berkunjung ke Israel dan membicarakan terkait dengan kerjasama strategis. Mulai dari pertanian, kesehatan, kemudian juga teknologi hingga ekonomi. Netanyahu menegaskan pengakuan ini merupakan bagian dari semangat Abraham Accords, sebuah kesepakatan normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab dan Muslim yang digagas Amerika Serikat dengan inisiatif dari Presiden Donald Trump pada periode pertamanya. Selain itu pemirsa, ini juga telah disepakati oleh Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan juga Sudan terkait dengan Abraham Accords tersebut. Dalam pernyataannya, Presiden Somaliland menyebut pengakuan Israel sebagai langkah strategis menuju perdamaian dan stabilitas regional. Abdullahi juga mengatakan Somaliland akan bergabung dengan Abraham Accords serta menegaskan siap membangun kemitraan, meningkatkan kemakmuran bersama dan mempromosikan stabilitas di seluruh Timur Tengah dan Afrika. Namun langkah ini langsung menuai penolakan keras. Pemerintah Somalia menyebut pengakuan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Selain itu, Uni Afrika juga menegaskan tidak mengakui kemerdekaan Somaliland dan memperingatkan bahwa langkah Israel berpotensi mengguncang stabilitas di kawasan Afrika. Kita ke slide yang berikutnya. Somaliland ini terletak di mana? Somaliland ini terletak di bagian barat laut wilayah Somalia. Wilayah ini merupakan bekas dari protektorat Inggris di Afrika Timur. Secara geografis, kalau kita lihat di layar kaca, Somaliland ini memiliki garis pantai panjang di sepanjang Teluk Aden dan juga berbatasan langsung dengan Ethiopia dan juga Djibouti di barat laut. Luas wilayah Somaliland ini mencapai sekitar 177.000 km persegi. Dengan jumlah penduduk yang diperkirakan sekitar 5,7 juta jiwa. Meski tidak diakui secara internasional, Somaliland juga memiliki pemerintahan sendiri, parlemen, pasukan keamanan, serta mata uang nasional. Ibu kotanya ini berada di daerah Hargeisa, di mana wilayah timur Somaliland masih menjadi daerah sengketa. Sebagian masyarakat di kawasan tersebut menolak pemisahan dari Somalia dan tidak mengakui otoritas pemerintah Hargeisa. Saat ini, Somaliland dipimpin oleh Presiden Abdirrahman Mohamed Abdullahi atau yang dikenal dengan nama Abdirrahman Ciro. Berdasarkan grafis, terlihat ini peta lokasi Somaliland dan juga perbedaannya dengan Somalia. Ini Somaliland, lokasinya di tengah sini, di antara tadi Ethiopia dan juga Djibouti, sementara Somalia ada di sini. Nah, memang hingga saat ini Somalia sendiri memang belum mengklaim Somaliland merupakan negara sendiri, merupakan masih kesatuan begitu ya dari Somalia. Ya pemirsa, di sisi lain Somaliland merupakan bekas protektorat Inggris hingga 1960 sebelum kemudian bergabung dengan Somalia yang saat itu berada di bawah kekuasaan Italia. Namun sejak awal penyatuan, banyak warga Somaliland menolak sistem pemerintahan terpusat di wilayah selatan Somalia. Pada tahun 1980-an, muncul kelompok pemberontak Somali National Movement atau SNM yang menentang rezim militer Presiden Siad Barre. Konflik ini memuncak pada tahun 1991 saat Somaliland mendeklarasikan pemisahan diri setelah jatuhnya rezim Barre, di mana SNM ini tumbang menolak bergabung dengan pemerintahan transisi Somalia dan memproklamasikan Somaliland sebagai entitas yang terpisah. Nah, sejak saat itu Somaliland ini berjalan sendiri dengan pemerintahan, parlemen, dan juga mata uang sendiri, aparat keamanan, dan juga yang lainnya ini berdiri secara sendiri, meski tidak diakui secara internasional. Nah, secara kondisi ekonomi, Somaliland ini kondisinya masih terbatas.
Akses perdagangan dan juga investasi global terhambat akibat status politiknya. PDB Somaliland sendiri ini di tahun 2022 diperkirakan mencapai sekitar 7 miliar dolar Amerika Serikat. Di mana sebagian besar ini dari remitansi warga Somaliland yang bekerja di luar negeri. Tingkat pengangguran ini juga masih tinggi, tergolongnya di mana terutama di tingkat kalangan anak muda. Pemerintah pun menghadapi ancaman brain drain ketika tenaga terdidik memilih meninggalkan negara demi peluang yang lebih baik. Ya, kita akan membahas profil dari Presiden Somaliland sendiri. Abdirrahman Muhammad Abdullahi atau yang akrab disapa dengan Ciro merupakan Presiden ke-6 Somaliland yang mulai menjabat sejak 12 Desember 2024. Ia lahir di Hargeisa pada 1955 dan dikenal sebagai figur berpengalaman dalam diplomasi serta politik kawasan Tanduk Afrika. Latar belakang pendidikan ini juga mencakup studi administrasi bisnis, studi di Afrika, hingga resolusi konflik yang ditempuh di berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Rusia, dan juga Ethiopia. Sebelum terjun penuh ke politik domestik, Ciro mengawali karirnya di Kementerian Luar Negeri Somalia. Ia juga sebagai Menlu, mantan diplomat Kementerian Luar Negeri maksud saya, ini sejak tahun 1981 hingga 1996. Termasuk menjabat sebagai duta besar sementara untuk Moskow. Sepulangnya ke Somaliland, ia menjadi salah satu tokoh kunci demokratisasi, mendirikan partai UCID atau USID, dan kemudian partai Wadani yang membawanya memenangkan pemilu 2024 dengan hampir 64% suara. Dikenal sebagai politisi moderat dan diplomat ulung, Ciro kini menjadi wajah utama perjuangan Somaliland untuk meraih pengakuan internasional. Ya, keputusan Israel mengakui Somaliland sebagai negara yang merdeka ini menuai kecaman luas dari dunia internasional. Sedikitnya 21 negara Arab Muslim ini menyatakan penolakan terhadap langkah tersebut. Dalam pernyataan bersama yang dirilis Kementerian Luar Negeri Qatar, para Menlu ini menilai pengakuan Israel sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional dan juga melanggar piagam PBB. Mereka menegaskan langkah itu mengancam kedaulatan negara dan berpotensi merusak stabilitas di kawasan Tanduk Afrika dan Laut Merah. Negara-negara tersebut juga menilai keputusan Israel mencerminkan sikap ekspansionis dan pengabaian terhadap tatanan internasional. Di sisi lain, Amerika Serikat sendiri disebut kebingungan menyikapi langkah Israel tersebut. Presiden Donald Trump mengaku masih mempelajari keputusan dan juga situasinya dan belum berniat mengikuti langkah Israel. Trump bahkan mempertanyakan eksistensi Somaliland, seraya menyebut belum banyak pihak yang benar-benar memahami wilayah tersebut. Terkait tawaran akses strategis ke pelabuhan di Teluk Aden, Trump menanggapinya dengan sikap datar dan tanpa komitmen. Ya, kita ke slide yang selanjutnya. Sejumlah pengamat ini menilai ada motif geopolitik besar di balik keputusan Israel. Mulai dari upaya memperluas pengaruh di kawasan Tanduk Afrika hingga kepentingan keamanan dan juga strategi maritim di Laut Merah. Bahkan berdasarkan laporan Associated Press atau AP pada Maret 2025, Amerika Serikat dan juga Israel disebut tengah mengkaji opsi pemindahan lebih dari 2 juta warga Gaza ke wilayah Afrika. Dan Somaliland ini disebut-sebut masuk ke dalam skenario yang sedang dikaji tersebut. Ya pemirsa, pengakuan Israel terhadap Somaliland bukan sekedar soal diplomasi, tetapi bisa menjadi titik balik konfigurasi politik baru di Afrika dan Timur Tengah. Pertanyaannya, kini akankah dunia mengikuti langkah Israel atau justru menahan laju konflik baru yang bisa melebar kemana-mana?